Kasih itu, kasih Allah seluas iman dan harapan. Umat beriman yang terkasih, tentunya kita mengetahui di negara kita Indonesia ada banyak aturan yang terangkum dalam Undang-Undang Dasar dan juga berbagai undang-undang. Dan dalam agama Katolik kita mengenal kitab hukum kanonik. Kitab atau undang-undang inilah yang mengatur hidup kita. Tentunya juga kita tidak melakukan banyak hal dengan keinginan kita sendiri atau kemauan kita, dan semua itu harus berlandaskan pada hukum cinta kasih. Dan cinta kasih juga diungkapkan dalam Injil yang telah kita dengar, Injil Matius. Bagaimana ahli Taurat ingin mencoba Yesus. Mereka bertanya, hukum manakah yang paling besar dalam hukum Taurat? Dan Yesus menjawab, yang pertama, hukum yang pertama itu, kasihlah Tuhan dengan akal budimu, dengan jiwamu dan hatimu. Inilah hukum yang terutama. Dan hukum yang kedua, kasihlah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam hukum Taurat ada 613 perintah yang terdiri dari 248 hukum positif yang membolehkan orang melakukan hal-hal kebaikan, dan ada 365 larangan. Dan ahli Taurat ingin mencoba Yesus, manakah hukum yang terbesar dalam hukum Taurat? Dan Yesus mengatakan dua hukum terbesar, mencintai Allah dan mencintai manusia. Mencintai Allah termaktub juga dalam kitab Ulangan bab 5 ayat 6. Sedangkan mencintai sesama manusia termaktub dalam kitab Imamat bab 18 ayat 19. Yesus ingin menekankan bahwa untuk mencintai segala-galanya membutuhkan kasih yang sempurna. Umat beriman yang terkasih, kasih merupakan hal yang terbesar dalam kehidupan manusia. Rasul Paulus menulis suratnya kepada umat di Korintus. Ia mengatakan bahwa kasih itu murah hati, kasih itu panjang sabar, kasih itu tidak cemburu. Dan antara iman, harapan, dan kasih yang terbesar adalah kasih itu sendiri. Bahkan dalam seluruh pelayanan Yesus mengutamakan kasih. Ketika ia menyembuhkan banyak orang sakit, membangkitkan orang yang mati, memberi makan 5.000 orang, semuanya itu didasarkan atas kasih yang tiada batasnya. Dan kasih Tuhan itu adalah kasih yang tidak mengenal batas waktu. Ia bersifat kekal. Tentang kasih, itu selaras dengan pengalaman hidup kita. Yang pertama, apakah kita mengasihi Tuhan? Apakah kita menyediakan waktu untuk Tuhan, bertemu dengannya dalam doa, mendengarkan ajakannya dalam seluruh pengalaman hidup kita? Apakah kita hanya mengetahui Allah tanpa mengalami Allah? Sebab mengetahui Allah itu berbeda dengan mengalami Allah. Mengetahui itu, kita mengetahui siapa itu Allah, tetapi mengalami Allah itu, kita mengalami langsung kasih Allah dalam hidup kita. Yang kedua, mencintai manusia. Ketika kita mencintai Allah, maka sudah sewajarnya juga kita mencintai manusia. Mencintai orang tua, mencintai saudara-saudari kita, mencintai keluarga kita, mencintai rekan kerja, bahkan mencintai musuh kita sendiri. Ketika kita melihat cermin, kita melihat rupa diri kita sendiri, dan tentunya itu adalah wajah Tuhan dalam diri sesama yang kita layani. Santo Agustinus mengatakan, lakukanlah yang terbaik, maka semuanya akan diberikan kepadamu. Saat kita membantu orang lain, bantulah dengan sepenuh hati,
bukan secara setengah-setengah. Sebab terkadang ketika kita ingin membantu mereka, kita berpikir, apa yang dapat mereka balaskan kepada kita? Apa yang dapat diterima dari mereka? Bantulah mereka dengan sepenuh hati, bukan secara setengah-setengah. Dan juga berpikirlah, ketika kita membantu orang lain, kita memberikan bukan karena kita memiliki kelebihan, tetapi karena kita tahu rasanya tidak memiliki apa-apa. Mengapa kita harus membantu orang lain? Jawabannya yang satu. Sebab jawaban doa-doa kita melalui orang lain. Ketika kita ingin mengharapkan sesuatu dari Tuhan, maka Tuhan membalasnya juga lewat orang lain. Dan membantu orang lain merupakan kasih Allah kepada kita. Ia tidak akan meninggalkan kita. Ia selalu ingat apa kebutuhan kita. Yang terpenting, bagilah kasih kepada orang lain. Pada akhirnya, bagikan kasih Tuhan kepada sesama, sebab Tuhan senantiasa mencintai kita. Jika engkau bertanya, mengapa aku mencintaimu? Jawabannya selalu sama. Jika engkau bertanya, mengapa aku harus bernafas? Dalai Lama pernah mengatakan, jika engkau mampu, bantulah orang lain. Jika tidak, jangan mencelakakan orang lain. Semoga Tuhan Yesus dan Bunda Maria memberkati